Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita beranjak dari kebenaran firman Tuhan dan membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Mazmur 112 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang bagi orang yang benar. Saudara, kebenaran-kebenaran ini sudah menjadi kenyataan di dalam hidup saya, dan saya mau setiap saudara akan mengalaminya. Yang akan berbahagia dan mengalami ialah orang yang mendengar firman ini serta melakukannya. Sama seperti Abraham ketika dia menerima janji Tuhan, dia mempercayainya walaupun sudah tua, tetapi dia yakin bahwa Allah sanggup memberikan dia keturunan. Dan Alkitab mencatat Allah memperhitungkan sikap Abraham yang percaya kepada janji Tuhan itu, diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kiranya saudara, sebelum melangkah lebih jauh, mempercayai kebenaran-kebenaran ini. Mazmur 112 yang saya ucapkan tadi. Kalau saudara mau lebih menekuni lagi, bisa lihat YouTube saya pembahasan Mazmur 112 dalam 4 kali bagian bahasan dan disertai dengan kesaksian bagaimana Tuhan mewujudkan dalam hidup saya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembahasan pengajaran membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi bagian yang kedua. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah perancang keluarga yang sehat dan keluarga yang berhasil dan berfungsi dengan baik. Berbicaralah kepada setiap kami yang ingin memiliki keluarga yang sehat, yang berfungsi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap mereka yang mendengar, menjadi pendengar dan pelaku firman. Segala penghalang kami tolak di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar Engkau dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana keluarga yang sehat dan berfungsi dilandaskan dari Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang mengawal. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan bekerja sampai larut malam, karena Ia mengaruniakan makanan bagi orang yang dicintainya, bahkan waktu tidur. Artinya, ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saat kita tidur pun ada rezeki yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita mampu nanti melihat anak cucu keturunan kita. Mazmur 127.
Anak-anak pun adalah merupakan hadiah dari Tuhan, bukan usaha kita. Sebab itu harus orang tua memiliki sikap hati yang benar, memelihara hadiah yang Tuhan beri. Kemarin kita juga membahas Kejadian 2 ayat 24. Bahwa setelah Hawa dicipta, hanya satu firman ini yang keluar dari mulut Allah. Keduanya menjadi satu daging. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. Karena keduanya berasal dari satu daging. Pahami kebenaran ini. Banyak keluarga hancur oleh karena sesudah menikah masih menempel dengan orang tua. Sehingga tidak jelas aturan-aturan. Mungkin 1-2 bulan masih bagus. Tetapi untuk selanjutnya percaya. Pertengkaran dimulai dan akar pahit akan muncul. Jadi jika kita membangun rumah tangga di luar yang Tuhan kehendaki, pasti akan hancur. Tunggu saja waktunya. Nah, sebab itu ketika saudara mendengar kebenaran ini, evaluasi perjalanan hidup rumah tangga saudara. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Di mana bagian yang pertama dijalin karena saudara mencintai satu sama lain. Sehingga berani berdiri di altar Tuhan untuk diberkati. Kecuali maut menceraikan. Nah, bagaimana mempertahankan hal itu? Harus ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap pribadi yang harus dikerjakan dengan baik. Tidak boleh mengharapkan dari pasangan, tapi tiap-tiap pribadi harus bertanggung jawab melakukan tugasnya. Jika tidak, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan, dan rumah tanggamu tidak akan bahagia. Nah, apa itu tanggung jawab yang kedua? Saudara lihat angka 2 di situ. Tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, mengawali tanggung jawab suami bagi saudara-saudara yang sudah menikah. Saya mengawali dengan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ini adalah mengenai penyembuhan. Mungkin saya tidak akan membaca seluruh ayat, tapi saudara bisa membacanya di rumah. Saya akan menjelaskan saja. Bahwa di kolam Bethesda ini, di sekitar kolam Bethesda ini ada banyak orang sakit. Dan dikatakan bahwa jika air kolam itu bergoncang, siapa saja yang turun lebih dahulu ke kolam itu pasti sembuh apapun penyakitnya. Nah, di sini ada satu orang lumpuh yang sudah 38 tahun ada di pinggir kolam itu. Dan ia belum sempat turun-turun ke kolam itu karena alasannya tidak ada orang yang menolongnya. Tidak ada orang yang membantunya. Tidak jelas juga apakah dia pernah meminta bantuan. Tidak juga jelas. Tetapi Yesus penuh belas kasihan. Yesus dengan sengaja datang ke pinggir kolam Bethesda dan bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Ketika dia mengemukakan, tidak ada orang yang menurunkan aku kalau airnya bergoncang dan lain sebagainya. Tapi Yesus punya pertanyaan, maukah engkau sembuh? Kalau mau, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, orang ini lumpuh. Kalau ikut secara logika manusia, mungkinkah dia mengangkat tilamnya? Tidak. Tapi dalam perkataan Tuhan ini mengandung kuasa. Jika dilakukan, sembuh. Dan puji Tuhan, orang ini meresponinya. Dia mengangkat tilamnya. Dan terjadi mujizat, dia sembuh. Ketika orang bertanya, karena Yesus langsung menghilang. Siapa yang menyembuhkan engkau? Aku tidak tahu. Tetapi Yesus datang lagi kepadanya. Dan berkata, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi padamu hal yang lebih parah. Saudara bisa membacanya ayat ini di rumah. Saudara, sama dengan pernikahan. Sama dengan membangun sistem keluarga. Sistem keluarga kalau sudah rusak, kalau sudah error, harus dibawa kepada ahlinya.
yaitu Allah sendiri. Harus dilihat hukum-hukumnya Allah. Yang mana yang error, yang tidak dikerjakan. Itu yang harus dikerjakan. Mustahil, tetapi kerjakan, pasti engkau sembuh. Berat, iya, mengangkat tilam berat. Tetapi jika dilakukan akan sembuh. Nah, apa tanggung jawab suami di sini? Ingat ketika Adam diciptakan, Adam bertanggung jawab memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada Hawa istrinya. Suami punya tanggung jawab di sini di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Saudara bisa membaca di rumah. Suami diminta mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu harus standar kasih saudara. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat untuk menempatkan jemaat tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Untuk menguduskan jemaat. Jadi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian diminta suami mengasihi istri. Sehingga istrimu bisa engkau tempatkan di hadapan Allah. Sebagai pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela, yang kudus. Karena kasihmu itu. Jika engkau belum mengerti kasih Kristus, diturunkan sedikit standarnya. Kasihi istrimu seperti kau mengasihi tubuhmu sendiri. Pernah engkau memukul tubuhmu? Pernah engkau tidak memberi makan kepada tubuhmu? Saya rasa tidak. Hanya orang gila yang berbuat begitu. Tapi banyak kaum pria, banyak para suami menelantarkan istri. Tidak merawatnya, tidak memeliharanya. Karena apa? Saudara melakukan perselingkuhan di luar. Saudara mempunyai wanita idaman lain di luar. Ingat, kalau saudara tidak bertobat, Tuhan akan menghakimi saudara. Allah serius. Suami diminta mengasihi istri seperti Kristus mengasihi, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak pernah orang memukul dirinya, tapi mengasuh dan merawatnya. Demikian juga tugasmu, harus memelihara istri seperti itu. Dan rahasia ini besar. Ini adalah menyangkut hubungan Kristus dan jemaat. Pernahkah Kristus membuang kita, menelantarkan kita? Tidak. Dia menyerahkan seluruh nyawanya agar kita manusia yang berdosa, yang sudah memberontak, baik laki baik perempuan, dipulihkan. Dan sesudah kita dipulihkan, kita diminta menjadi surat kiriman Kristus, menjadi gambar Kristus sebagai suami, menjadi wakil Kristus di tengah keluarga. Saudara, keperwakilan Kristus di tengah keluarga dan kepemimpinan Kristus di tengah keluarga belum pernah dipindahkan dari laki-laki kepada perempuan. Ambil tanggung jawab ini. Menjadi pemimpin, wakil Kristus yang kepada Allah saudara pertanggungjawabkan kembali tanggung jawabmu. Hal kedua, 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, sebagai teman pewaris. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Saya umpamakan seperti ini. Saudara sebagai suami istri, Allah menyediakan satu harta hibah kasih karunia yang luar biasa. Dan istrimu adalah teman pewarismu. Bagaimana supaya saudara menerima hibah itu? Hormati dia. Jika tidak tahu menghormatinya, doamu di-cancel oleh Tuhan. Begitu hebat Tuhan peduli agar rumah tangga ditegakkan sebagai institusi ilahi. Karena rumah tangga menggambarkan hubungan Kristus dengan umatnya. Jadi, saudara,
Kaum pria, para ayah, para suami, perhatikan hal ini. Istrimu adalah teman sewarismu yang harus engkau hormati. Jika engkau tidak tahu menghormatinya, doamu di-cancel oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Mazmur 128. Mazmur ini diawali dengan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dia menyempit di ayat yang keempat. Demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan bisa hidup dan melihat cucunya. Bukankah ini suatu janji yang luar biasa? Bagaimana seharusnya laki-laki hidup sehingga bisa melihat kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan rumah tanggamu, kebahagiaan dan melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Jika engkau hidup takut akan Tuhan, mentaati firman-Nya, menjauhi kejahatan, mengisi dirimu dengan firman, sehingga sanggup mengajarkan itu kepada istri dan anak-anakmu. Maka Tuhan bilang, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Di Israel, jika orang pulang dari bepergian, biasa di rumah mereka ada tanaman anggur. Mereka akan memetik anggur yang sudah tua, buah anggur yang sudah tua, lalu diperas, airnya diminum. Itu bagaikan kerating daeng yang menyegarkan, segera memulihkan tenaga dan semangat. Tuhan katakan pria, laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti itu, mampu memberi kesegaran di tengah rumah tangga. Luar biasa. Juga dampak bagi anak-anaknya. Anak-anakmu bagaikan tunas zaitun di sekeliling meja makanmu. Pohon zaitun, kayu zaitun adalah kayu yang paling kuat di dunia ini. Saya pernah ke Kanada dan melihat meja yang terbuat dari zaitun. Sudah berusia 400 tahun, tidak ada keroposnya, tidak ada rayap. Menggambarkan bahwa anak-anak dari pria yang takut akan Tuhan kuat, mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, para suami, para ayah yang saya hormati, kerjakanlah tugasmu ini. Rumah tanggamu akan pulih. Maukah engkau sembuh? Angkat tilammu. Kerjakan tanggung jawab ini. Rumah tanggamu pasti pulih. Jadi, apa yang kita pelajari? Para suami harus kaya dengan firman Allah, sehingga mampu mengasihi dan mengajarkan kebenaran firman kepada istri. Jika tidak kaya dengan firman Allah, perselingkuhan pasti terjadi, penelantaran terhadap istri pasti terjadi. Dan itu salah di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau mau sembuh, mau rumah tangga sehat, harus siap angkat seberat apapun tilam. Artinya jadilah pelaku firman, maka rumah tanggamu akan pulih, dijamin. Yang ketiga, jika sudah pulih, jangan ulangi lagi berbuat dosa. Kecuali mau terjadi hal yang lebih parah. Karena Tuhan berkata kepada si lumpuh itu, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu hal yang lebih parah. Mari kita berdoa. Tuhan, firman ini berat. Tetapi inilah cara bagaimana rumah tangga bisa tegak berdiri dan mampu menjadi saksi Tuhan. Berkati setiap yang mendengar. Roh Kudus bekerja. Hamba percayakan firman ini ke dalam tanganmu. Memulihkan setiap rumah tangga dan pribadi yang mendengar, yang melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Sampai jumpa.